Bab 1188. Gerbang hijau tidak akur. Apa menurutmu kami tidak berani melawan? Semua orang tidak bisa melawan. Gerbang hijau harus kembali ke Sunrise. Ini aturannya, dia berkata dengan keras. 20 tahun yang lalu, ketika semua orang dipaksa meninggalkan negara, saya bersumpah bahwa suatu hari, saya akan kembali. Saya akan membangun kembali keagungan gerbang hijau. Tapi sekarang, saya bicara tentang krisis ini. Yin Yun, penguasa Aula Ular, tampak sedikit jelek. Saya tidak mengatakan untuk tidak melawan, sebenarnya saya juga sangat marah. Hanya marah apa gunanya? Master Aula Macan Longtang menggelengkan kepalanya bersenandung. Kita duduk di sini hari ini hanya untuk marah. Beberapa kepala aula juga mengangguk. Gengsi pintu hijau tidak bisa dipermalukan. Grey Z ini harus dibunuh. Qian Hu berkata secara langsung. Jika kita tidak membunuhnya, bagaimana wajah gerbang hijau bisa bertahan? Jika tidak membunuhnya, saudaraku akan mati sia-sia. Tapi Lord itu tidak akan setuju. Seseorang membuka mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Dia menolak, lalu bagaimana kita melakukannya? Longtang mencibir, mungkinkah kita tidak akan hidup tanpanya? Tanpa dia dan Baodong, gerbang hijau ini akan runtuh. Longtang, apa maksudmu dengan ini? Yin Yun, penguasa Aula Ular, tiba-tiba tenggelam, berbicara tentang Lord di belakang punggungnya adalah melanggar aturan. Kamu mau mati? Bang! Longtang segera berdiri, menggebrak meja dengan tamparan, mencibir lagi dan lagi. Dia menggertak yang lemah dan takut akan kesulitan, lemah dan tidak kompeten, dan mempermalukan gerbang hijau. Bukankah itu melanggar aturan? Jika Patriark masih hidup, aku takut dia akan marah. Kamu, Yin Yun menjadi pucat karena marah, menunjuk Longtang, tetapi tidak bisa berbicara. Dia berada di pihak Baodong. Jika dia bukan ikut Baodong saat itu, dia tidak akan dapat mengambil posisi tersebut. Dia menjadi kepala Master Aula Ular dan tidak dapat mentolerir orang lain yang memfitnah Baodong. Lebih baik tidak menyebut nama Baodong secara sembarangan. Semua orang berkumpul di sini hari ini. Dia tidak ada di sini. Ini sendiri tidak bagus. Kita tidak punya kekuatan tambahan. Master Aula Tutang ingin meredakan suasana. Saya hanya akan bertanya kepada semua orang, apakah Anda tidak ingin mengembalikan wajah gerbang hijau? Longtang berjalan ke arah kursi ketua, memegang kursi dengan tangannya, dengan senyuman di wajahnya, tetapi kemudian dia terlihat sangat muram. Semua orang tidak menginginkannya lagi. Maka tidak ada apa-apa. Jadi, biarkan dia pergi ke neraka. Dia tertawa sangat dingin, membuat beberapa guru aula sangat tidak nyaman, dan segera melawan balik. Mereka tidak bisa melihat Longtang seperti ini. Seluruh ruang konferensi terlalu berisik dan bau mesiu di udara semakin menyengat. Pada akhirnya, dia hampir berhasil. Inilah akhir dari gerbang hijau. Qian Hu, penguasa Aula Harimau, tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Tidak ada pemikiran yang masuk akal. Apakah kalian semua telah dicuci otak oleh Baodong? Bagaimana dia memperlakukan Kentang kalian, tapi aku telah melihat mereka dengan mata kepalaku sendiri. Jadi tidakkah kalian takut suatu hari nanti saat kalian tidak berharga dan dia akan membunuh kalian semua? Dalam hal ini, tidak ada yang menyembunyikannya. Qian Hu bahkan langsung memarahi. Karena Baodong tidak melawan, maka saya akan melawan sendiri. Saudara-saudaraku tidak bisa mati di tangan Grey Z dengan sia-sia. Dia berdiri, berbalik dan pergi. Siapapun di antara kalian yang ingin menjadi kura-kura, jadilah itu. Bagaimanapun, aku bukan penyembah uang. Segera, seseorang berdiri lagi, dan mengatakan hal yang sama, bahkan Yin Yun dan yang lainnya dapat mendengar bahwa orang-orang ini bahkan ingin mandiri dan tidak tunduk pada perintah Baodong.
Melihat beberapa orang berdiri bersamanya, Long Tang tertawa sinis. Kalian, lakukan sendiri, jangan sampai Bao Dong membunuhmu saat datang kepada kami untuk meminta bantuan. Bab 1189, prajurit yang dikalahkan tanpa berkelahi. Gerbang hijau sedang kacau. Ada pertengkaran total, dan ada dua master aula yang bahkan tidak setuju satu sama lain, dan mereka mulai bertarung di tempat. Akhirnya mereka putus. Hanya dalam satu hari, kepala beberapa aula, termasuk Long Tang dan Tutang, semuanya mengembalikan staf mereka sendiri, dan markas gerbang hijau tiba-tiba kosong. Dan orang-orang seperti Yin Yun yang mendukung Bao Dong, bahkan bawahannya, sedikit tidak nyaman. Dipermalukan sedemikian rupa di luar, bahkan jika itu hanya murid kecil gerbang hijau, mereka tidak dapat menerimanya, diinjak-injak oleh orang lain. Setelah bertahun-tahun, mereka merajalela di luar negeri. Kapan mereka pernah ditindas seperti ini? Belum lagi, mereka berasal dari Sunrise, negara yang mereka inginkan untuk kembali. Ketika berita itu menyebar, Grey Z belum menanggapi, dan Amel terkejut pada awalnya. Dia duduk di sana, tanpa berbicara lama, dia bahkan tidak bisa mempercayainya. Tidak sampai dia menghubungkan serangkaian tindakan Grey Z, dia merasakan semacam perasaan menyeramkan. Seorang prajurit yang mengalahkan orang lain tanpa perlawanan. Senyuman muncul di sudut mulutnya. Apakah ini jenis peperangan yang dikatakan oleh nenek moyang mereka? Grey Z tidak pergi ke luar negeri, dan bahkan dia tidak melakukannya sendiri. Hanya beberapa langkah, keluarga Bao terpaksa putus asa. Ini lebih santai daripada penggunaan kekerasan secara langsung. Lebih mudah dan sederhana kelihatannya, tetapi Amel sangat jelas bahwa sangat sulit untuk melakukan ini. Tanpa kendali yang kuat dan wawasan tentang semua perubahan dalam pikiran manusia, ini tidak mungkin. Grey Z, ini mengerikan. Nona, bagaimana dia melakukannya? Sekarang gerbang hijau dalam kekacauan. Beberapa master aula berkelahi, tetapi Tuan Bao Dong tidak peduli. Dia juga tidak menghentikannya. Bawahannya juga tidak bisa mengerti. Grey Z jelas tidak berbuat banyak, tapi dia membuat gerbang hijau bertengkar sendiri. Dia tahu bahwa orang-orang gerbang hijau paling menghargai kejayaan masa lalu mereka, dan dia juga tahu bahwa mereka telah bersumpah untuk kembali ke negara itu. Kembali ke bekas markas gerbang hijau untuk mendirikan markas baru, jadi dia sengaja berulang kali membuat marah mereka. Amel menganalisa. Memang orang-orang gerbang hijau marah dan sangat ingin kembali ke negara ini untuk membunuh Grey Z, tetapi mereka dikalahkan oleh Grey Z lagi. Dia tidak tahu bagaimana Grey Z melakukannya, menggunakan informasi bea cukai untuk mencegat kepulangan gerbang hijau. Bagaimana petugas mengatasi lingkaran bawah tanah dan menyapu semua saluran di mana gerbang hijau dapat memasuki negara itu. Dia tidak mengerti ini, tapi menurut tebakannya, status Grey Z di lingkaran bawah tanah domestik ini sangat tinggi. Bahkan status dalam lingkaran di atas tanah sama tingginya. Hanya dengan cara ini Grey Z dapat dengan mudah tanpa pertempuran, dan menjadi seorang prajurit. Tapi dia masih tidak mengerti mengapa Bao Dong menundukkan kepalanya dan tidak berani melawan. Dalam kesannya, Bao Dong pandai bersabar, tetapi dia sama sekali tidak berguna, terlalu tidak normal. Tanpa memikirkan hal ini, Amel selalu sedikit khawatir. Dia khawatir ada orang di belakang Grey Z, dan ada kekuatan yang tidak dia ketahui. Jika ini masalahnya, maka sikapnya terhadap Grey Z dan Syam tidak boleh terlalu santai. Aku hanya memberi Grey Z daftar gerbang hijau, dan dia bisa melakukan banyak hal. Sepertinya aku masih meremehkannya.
Amel sudah melihat Grace Z sebanyak mungkin, tapi dia tidak menyangka. Lagi pula, dia meremehkan Grace Z. Dia telah melihat banyak orang yang mampu, dan beberapa bahkan harus mengaguminya dengan 3 poin. Sebelumnya, dia hanya berpikir Grace Z menarik dan berani karena menantang keluarga Bao, bahkan dengan mengorbankan keluarga Slanka. Tapi sekarang sepertinya Grace Z berani melakukan ini hanya karena satu alasan. Dia benar-benar tidak menaruh perhatian pada keluarga Bao, dia juga tidak menaruh perhatian pada keluarga Slanka. Bab 1190. Suami, apa kamu jatuh pada Amel itu? Nona, bagaimana kita harus memperlakukannya selanjutnya? Amel tidak berbicara. Dia berjalan ke jendela, melihat dari lantai ke langit-langit dan melihat ke arah daerah selatan pesisir. Ekspresi wajahnya agak serius. Bagaimana sikap terhadap Grace Z? Itu tergantung apakah Grace Z akan menjadi teman atau musuh keluarga Slanka. Amel berdiri di sana selama setengah jam sebelum menoleh, tersenyum seperti sekuntum bunga di wajahnya. Saya masih berpikir bahwa jika bom waktu seperti Grace Z dapat ditempatkan di keluarga Slanka, saya tidak akan menyesalinya, bahkan jika ditempatkan di kamar saya. Ketika sampai pada hal ini, para bawahan langsung mengerti. Pernyataan Slanka datang tepat waktu. Secara aktif mengklarifikasi bahwa gugatan sebelumnya terhadap Syam adalah tindakan sepihak dari penanggung jawab wilayah Sunrise, yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Slanka di luar negeri. Pada saat yang sama, dia menegaskan dan mendukung standar Syam di industri dan mengundang Syam pergi ke luar negeri. Dalam pengembangan, Slanka bersedia bekerja dengan Syam untuk membuat industri lebih besar dan lebih kuat. Pengumuman ini menyebabkan sensasi besar di Sunrise dan industri kecantikan. Sebuah merek besar asing, mereka tidak pernah menundukkan kepala seperti ini, apalagi berinisiatif membanggakan produk dalam negeri. Sekarang Slanka tidak hanya melebih-lebihkan, tetapi juga secara aktif mencari kerja sama. Ini tidak pernah terbayangkan. Ini Amel, mengambil inisiatif untuk menunjukkan ketulusan kepada Grace Z. Lalu, daerah selatan pesisir. Grace Z tidak memperhatikan ini. Dia sudah tahu apa yang sedang terjadi di luar negeri. Seluruh gerbang hijau bertikai. Beberapa master aula bertarung, kerugiannya tidak kecil, ini semua adalah harapan Grace Z. Bao Dong memang masih curiga. Gerbang hijau tidak akan kembali untuk saat ini. Bahkan jika jalan dibuka, mereka tidak akan kembali. Grace Z berkata dengan ringan. Mereka sekarang, mari kita pukul mereka sendiri. Dia menoleh dan melihat ke arah Juan Ander. Kalian semua siap? Siap. Juan Ander tersenyum. Brother Rian, di sisi lain, sedikit tidak terkendali dan ingin pergi duluan. Grace Z mengutuk sambil tersenyum. Rian, orang ini memang tidak terkendali. Juan Ander dan yang lainnya mengikuti mereka dalam pertempuran, dan itu membuat Rian cemburu. Jika dia tidak diizinkan untuk bergabung, dia pasti tidak akan melakukannya. Kalau begitu, kamu pergi duluan, kata Grace Z. Bagaimana denganmu, kakak? Grace Z menyipitkan matanya dan tersenyum santai. Aku sedang menunggu seseorang secara aktif mengundangku. Juan Ander langsung mengerti ketika dia mendengarnya. Dia tidak bertanya lebih banyak dan segera memanggil beberapa orang dan menghubungi Rian. Dan Grace Z kembali ke Syam. Darah Syam sangat sibuk. Slanka baru saja mengirim seseorang untuk bekerja sama dengan Syam dan ingin bersama-sama mengembangkan produk baru ke luar negeri. Dia mengundang Darah Syam untuk mengunjungi perusahaan Slanka di luar negeri. Darah Syam benar-benar merasa sedikit terkejut.
Bahkan jika Syam sekarang ada di pedesaan itu berjalan lancar, tetapi dibandingkan dengan merek besar Slanka itu masih jauh di belakang. Slanka sangat proaktif, dia agak khawatir. Melihat Greyz masuk, Dara Syam mengesampingkan barang-barang di tangannya, segera menarik Greyz ke sofa dan menatapnya dengan serius. Ekspresi wajahnya sangat serius. "Istriku, apa yang kamu lakukan begitu serius?" Greyz tertawa, tetapi Dara Syam sangat tegas sehingga dia tidak berani tertawa segera. "Suamiku, aku akan bertanya dengan serius dan kamu akan menjawabku dengan jujur." "Ya," istriku mengajukan pertanyaan, "dan aku pasti menjawab semua pertanyaan." Dara Syam benar-benar menarik napas dalam-dalam, jejak kesedihan melintas di wajahnya. Ada jejak keluhan. "Apakah Slanka begitu proaktif karena kamu? Kamu memberi dirimu kepada Amel itu?"